Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sanggung Dumadi. Ketemu lagi dengan kita di channel Puseur Galuh. Pembahasan kita selanjutnya masih di kerajaan pertama di bumi Nusantara, yakni Salakanagara. Namun tema yang kita ambil hari ini adalah tentang perebutan kekuasaan yang pertama kali terjadi. Kapan itu, di manakah itu terjadi, siapa saja yang ikut serta dalam perebutan tahta tersebut. Kita mulai. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai, alangkah baiknya mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan jangan lupa komen dan share untuk mengembangkan channel sejarah, seni, tradisi, budaya, dan juga nanti kita akan membahas tentang peradaban-peradaban besar dunia. Kita mulai perebutan kekuasaan yang pertama di Nusantara. Prabu Ganayana Dewa Linggabumi atau Dewa Warman VI adalah Raja Salakanagara yang ke-6. Ia memerintah selama 17 tahun, yakni tahun 298 sampai 308, dan kawin dengan seorang putri yang berasal dari India. Perkawinan itu menghasilkan 6 orang anak, 3 anak laki-laki dan 3 perempuan. Anak sulung yang kemudian menggantikan sebagai raja bernama Bima Dewijaya Satya Ganapati atau terkenal dengan Dewa Warman VII. Ia berkuasa di Salakanagara selama 32 tahun, 302 sampai 340 tahun. Anak kedua perempuan bernama Salaka Kancana Warmadewi kemudian kawin dengan perwira di negara Garuda, yakni India. Anak ketiga ini juga perempuan, namanya Kartika Chandra Warmadewi, kawin dengan pembesar negara Yawana, India Selatan. Adiknya Gopala Jayeng Rana setelah dewasa memperistri putri dari keluarga Salankayana, India. Bahkan ia berdiam di negara itu dan berhasil menjabat sebagai salah seorang raja di sana. Jadi ada anak dari Dewa Warman VII yang menjadi raja di wilayah India. Anak kelima, perempuan bernama Sri Gandari Langkardewi yang kemudian bersuamikan Panglima Angkatan Laut Kerajaan Palawa di India. Anak bungsu laki-laki bernama Sekanda Muka Dewa Warman Jayasatru yang kemudian menggantikan sebagai ratu setelah Bima Diwijaya meninggal pada tahun 340 Masehi. Sepati Karnawa memerintah selama 8 tahun, 340 sampai 348. Suaminya yang bernama Dharmawirya Dewa Warman Sakalabuana atau terkenal dengan Dewa Warman VIII kemudian menggantikan istrinya menjadi raja dan memerintah selama 15 tahun, 348 sampai 363 Masehi. Berdasarkan silsilahnya, ternyata Dharmawirya adalah anak laki-laki Sri Gandari Langkaradewi, dan itu berarti bahwa ia memperistri kakak sepupunya sendiri. Sebenarnya, Sepati Karnawa tidak langsung menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Ada orang lain yang sempat menguasai tampuk pemerintahan Salakanagara. Walaupun tidak berlangsung lama, orang lain itu adalah Krodamaruta, anak laki-laki Ki Gopala. Dari silsilah Krodamaruta pun masih keluarga Salakanagara. Ia adalah keponakan Bima Diwijaya, saudara sepupu Sepati Karmawa. Berdasarkan silsilahnya itu, Krodamaruta menganggap bahwa dirinya pun mempunyai hak atas tahta Salakanagara. Hal itu menyebabkan ia berusaha merebut kekuasaan Salakanagara.
ia berangkat dari India membawa pasukan yang cukup besar dan lengkap pula persenjataannya. Ia tiba di Salakanagara tahun 340. Tepat dalam tahun kematian Bima Digwijaya. Belum jelas apakah secara kebetulan ia tiba dalam tahun itu, ataukah Bima Digwijaya meninggal karena perebutan kekuasaan yang dilakukan Kroda Maruta. Setelah berkuasa, Kroda Maruta nampaknya menjalankan kekuasaan dengan tangan besi, atau dengan cara demikian, rupanya rakyat tidak menyukai secara kepemimpinan Kroda Maruta. Kemudian Kroda Maruta pun menaklukkan ke berbagai daerah dan memaksa penduduknya agar mengikuti kedaulatan atas daerah tersebut. Kroda Maruta tercatat mempunyai kegemaran berburu binatang liar di hutan. Pada suatu hari, ketika berburu, nasib malang menimpanya. Di sebuah tebing yang sangat terjal, sebongkah batu besar terjatuh dari atas menimpa dirinya. Hidupnya pun berakhir karena batu besar yang jatuh menimpa dirinya. Rakyat yang memang tidak menyukai sepak terjang menyambut kematian itu dengan perasaan bahagia. Kroda Maruta hanya sempat berkuasa selama 3 bulan saja. Ia digantikan oleh putri Bima Digwijaya yang sebenarnya berhak atas tahtanya, yaitu Spatikarnawa. Peristiwa perebutan kekuasaan yang dilakukan Kroda Maruta itu dengan demikian tercatat sebagai usaha perebutan kekuasaan yang pertama kali dilakukan di bumi Nusantara. Terjadi dalam tahun 340. Tidak kurang dari 210 tahun setelah kerajaan Salakanagara didirikan oleh Dewa Warman I. Dalam tahun 130 setelah itu, nampaknya cara itu perebutan kekuasaan sedikit banyak mewarnai peralihan kekuasaan di seluruh Nusantara. Bahkan ketika dalam tahun 363 Raja di Rajaguru mendirikan kerajaan Tarumanegara pun dapat dianggap sebagai usaha perebutan kekuasaan pula. Bukankah ia sebenarnya sebagai menantu Dewa Warman VIII dapat meneruskan kekuasaan di Salakanagara saja, tetapi ia bertindak lain. Ia menyatakan bahwa Tarumanegara menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, sedangkan Salakanagara kemudian dijadikan sebagai negara bagian saja dari bagian negara baru itu. Nah, inilah perebutan kekuasaan pertama. Kisah perebutan kekuasaan ini juga termuat dalam naskah pustaka Raja Kawasa Ibumi Nusantara, Parwa keempat, Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, Serga pertama, halaman 117 sampai 125. Semoga menjadi gambaran sejarah ke depannya, melakukan observasi dan penelitian akan terang benerangnya sejarah di Tatar Sunda khususnya dan Nusantara pada umumnya. Semoga menjadi salah satu gambaran keadaan Tatar Sunda di masa silam. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sangguh dumadi.